demi nama Yesus bangkitlah. Maka orang ini, orang yang mendengar ini, orang lumpuh ini percaya akan perkataan yang dilamparkan oleh Rasul Petrus, perkataan yang penuh kuasa yang menjadi dasar imannya, yaitu percaya perkataan Allah. Nah, ini poin penting gitu ya. Shalom, selamat malam rekan-rekan dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan malam hari ini saya menyapa kita semua di dalam acara recovery, di mana kita kembali jiwa kita, pikiran kita kembali disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan tema kita mengenai khotbah dari Rasul Petrus ketika di Serambi Salomo. Pada waktu itu ada orang lumpuh yang akhirnya dipulihkan atau bisa berjalan ya. Nah, sebelum kita mulai, saya seperti biasanya seruput kopi latte saya. Ini dingin ya, pada malam hari saya bikin dingin karena cuaca agak panas, jadi saya ingin yang seger-seger gitu ya. Sebelum saya mulai, saya seruput dulu kopinya. Dingin. Nah, cukup segar ya. Saya akan berdoa terlebih dahulu buat setiap kita. Bapak dalam surga, terima kasih buat kesempatan pada malam hari ini. Kembali kami boleh belajar firman Tuhan. Kami mohon pimpinan Tuhan. Berkati waktu-waktu ke depan untuk hamba-Mu ini juga. Kiranya Roh Allah terus berkarya atas hati dan pikiran setiap kami. Terlebih lagi ucap bibir hamba-Mu ini agar sesungguhnya perkataan Allah yang hidup itulah yang dibicarakan. Perkataan Allah yang hidup itulah yang memberkati setiap jiwa kami Tuhan. Dimanapun kami berada. Terpujilah nama Tuhan, kami serahkan waktu ke depan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, saya akan bacakan setiap kita kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Kisah Para Rasul 3. Ayatnya yang saya melanjutkan yang lalu 11 sampai 15. Hari ini saya akan melanjutkan di ayat 16 sampai yang ke-20 gitu ya. Sampai yang ke-20 saja. Jadi saya harus pecah menjadi 3 bagian gitu ya, karena nggak mudah gitu ya, nanti waktu juga durasi ya, jadi harus perlahan-lahan kita semacam kupas bawang gitu ya. Saya coba menyederhanakan dari kisah-kisah di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari ini dalam satu nuansa yang sederhana tetapi tidak mengurangi maksud dan makna yang ada gitu ya. Mungkin hanya permukaan saja, nggak terlalu dalam, supaya kita yang kaum awam secara khusus bisa mengerti kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar gitu ya. Saya akan bacakan dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-16 sampai 20. Demikianlah firman Tuhan. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Orang yang kamu lihat dan kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberikan kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua ya. Jadi orang lumpuh yang tadi yang disembuhkan gitu, yang mereka terheran-heran. Ayat 17, hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantara nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula ditentukan bagimu sebagai Kristus. Nah, pada malam hari ini kita coba akan ngulik gitu ya, sedikit ya. Saya review dulu gitu ya. Sebelumnya di ayat 11 sampai 15 itu isinya kan ada sifatnya dakwaan, kamu nih yang menyerahkan Yesus, kamu yang memilih Yesus Barabas gitu ya sebagai dia pemberontak dan orang yang jahat, orang yang akhirnya engkau pilih gitu kan untuk dibebaskan, sedangkan Kristus yang tidak berdosa, yang tidak bersalah, dinyatakan benar-benar tidak ada kesalahannya gitu kan, lalu kamu jerat sampai dia harus mati di atas kayu salib. Ini sepertinya
dakwaan sesuatu yang menyudutkan gitu ya, sesuatu yang akhirnya membuat mereka juga ada rasa ketakutan gitu kan, karena mereka yang ada di dalamnya itu adalah orang-orang yang terlibat pada waktu kejadian itu, pada waktu peristiwa itu. Mereka lah yang memilih untuk Yesus Barabas dilepaskan dan memilih untuk Yesus disalibkan. Mereka adalah orang-orang yang terlibat di dalam menyuarakan salibkan dia, sehingga Yesus harus mati disalibkan. Ini satu kengerian ketika di ayat-ayat awal khotbah Petrus diserambi Salomo itu membeberkan satu kebenaran yang akhirnya menusuk hati gitu ya, sepertinya menuding begitu rupa. Ini dakwaan tentang hukuman yang ada di depan mata mereka gitu ya. Bahwa ini akhirnya pada waktu di pertengahan ayat gitu ya, yang sudah kita baca gitu ya, Petrus mengambil lagi mengkonfirmasi supaya jelas bahwa orang yang tadi lumpuh itu percaya di dalam nama Yesus ya. Yesus yang tadi sudah diceritakan, lalu dia kembali lagi kepada orang lumpuh ini ya. Ayat 16. Jadi oleh karena kepercayaan daripada orang lumpuh ini dengan nama Yesus gitu ya. Jadi pada waktu itu Petrus memperkatakan gitu ya, perkataan yang penuh kuasa daripada Allah. Dia bilang, demi nama Yesus bangkitlah. Maka orang ini, orang yang mendengar ini, orang lumpuh ini percaya akan perkataan yang dilamparkan oleh Rasul Petrus, perkataan yang penuh kuasa yang menjadi dasar imannya, yaitu percaya perkataan Allah. Nah ini poin penting gitu ya. Jadi iman timbul dari kepercayaan kita akan perkataan firman Allah, perkataan Allah yang hidup ya. Jadi iman dibangun dari kepercayaan kita terhadap perkataan Allah, pendengaran akan firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang didengar oleh orang ini lewat Rasul Petrus ketika mengatakan demi nama Yesus, gitu, bangkitlah. Kepercayaan terhadap nama Yesus ini sebagai Allah yang hidup. Ini yang mau disampaikan. Jadi pada waktu ayat 16 ini, Rasul Petrus ingin menekankan bahwa orang ini bisa seperti ini, dipulihkan, berjalan kembali karena ada satu kepercayaan, ada believing in God gitu loh. Ada kepercayaan di dalam Tuhan, di dalam nama Yesus. Ini yang mau ditengkatkan gitu ya. Yesus yang mana? Yesus yang tadi sudah dijelaskan di ayat 11 gitu ya. Sampai 20 itu, sampai 15 yang lalu sudah kita bahas gitu ya. Ini yang mau disampaikan, dan Rasul Paulus ingin kembali menggembalakan mereka, mengajak mereka, merangkul kembali mereka. Maka di ayat 17 saya kutip lagi bacaan ini, hai saudara-saudara. Dia memakai kata hai saudara-saudara. Dia menjadi bagian daripada orang ini, saya pun gitu ya. Rasul Petrus juga pernah mengkhianati Tuhan. Dia juga pernah menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali. Kita tahu peristiwa itu. Bagaimana pada waktu itu Petrus juga mengkhianati Tuhan. Maka dia merangkul kembali. Dia tahu dia dalam posisi seperti mereka. Maka dia merangkul dengan kata hai saudara-saudara. Sebagai bagian saya pun pernah melakukan hal itu gitu ya. Saya juga tahu perasaanmu seperti apa atas tuduhan itu. Rasa kebersalahan itu, ada dakwaan itu. Maka dia merangkul dengan hai saudara-saudara. Rasul Petrus mencoba merangkul orang-orang yang ada di sana yang mungkin mereka adalah orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung pada waktu kejadian peristiwa Yesus harus mati disalibkan. Mereka adalah orang-orang yang terlibat di dalamnya gitu ya. Nah, orang ini kebayang ya. Jadi setelah tudingan-tudingan itu, dakwaan-dakwaan yang penuh gitu kan, di depan mereka aja, waduh, ini hukuman sangat berat. Mereka akhirnya disadarkan akan kesalahan mereka. Mereka hopeless. Tetapi di ayat 17, Rasul Petrus mencoba menenangkan mereka. Coba merangkul mereka dengan kata, hai saudara-saudara. Ini sama seperti ketika Tuhan Yesus pernah berpesan kepada Rasul Petrus pada waktu itu dia sudah mengkhianati Kristus. Maka pada waktu itu ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, terlebih lagi di Danau Tiberias gitu ya, lalu Tuhan Yesus mengingatkan Petrus untuk diingatkan bahwa gembalakanlah domba-dombaku. Dan saat ini ketika Petrus sudah sadar, dia bangkit untuk kembali menggembalakan domba-dombanya. Ini
mandat daripada Yesus sendiri pada waktu itu kepada Rasul Petrus. Maka Rasul Petrus juga menyadari dia harus menjadi sebagai penggembala daripada umat-umat Tuhan yang berada di luar sana yang masih ketidaktahuan mereka gitu ya. Maka di ayat 17 dilanjutkan bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuanmu ya, sama seperti semua pemimpin kamu. Jadi kamu nggak sadar, kamu nggak tahu, kamu buta, kamu ini orang berdosa, kamu terbatas gitu ya. Jadi mencoba merangkul, tahu akan posisi mereka. Sama seperti Petrus pada waktu itu dia mengkhianati Yesus, menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Ini sama persis ketika itu dia juga, orang-orang ini juga karena ketidaktahuanmu. Sama seperti pemimpin-pemimpinmu. Jadi Rasul Petrus memposisikan kepada dirinya, dulu saya juga sama seperti engkau. Dulu saya juga demikian. Dia mau menyampaikan sesuatu di balik daripada itu semua. Ada berita pengampunan. Pada waktu itu juga kita tahu ya berita pengampunan ini. Pada waktu itu kisah Yusuf. Saya coba kita flashback di dalam Kejadian 50. Teman-teman dan rekan-rekan semua bisa lihat lagi kisahnya di dalam Kejadian 50, kita tahu peristiwa Yusuf. Pada waktu itu saudara-saudaranya hendak menjual, bahkan ingin membunuh lalu menjual gitu ya. Sehingga Yusuf harus pergi ke Mesir gitu ya. Nah pada waktu itu ada kelaparan luar biasa. Pada waktu itu saudara-saudaranya datang ke Mesir untuk meminta pangan gitu ya, makanan dan gitu ya untuk kebutuhan mereka karena terjadi kelaparan yang hebat. Lalu pada waktu itu Yakub meninggal itu terus akhirnya saudara-saudara tahu ini Yusuf pasti bisa dendam, maka kita akan siap-siaplah celaka kita karena kita telah berbuat jahat, kita telah berbuat dosa, kita pernah berencana yang jahat terhadap Yusuf. Sekarang mungkin Yusuf akan membalas dendam kepada kita. Karena bapaknya sudah tidak ada. Maka dia menulis surat gitu kan. Supaya meminta pengampunan, mohon pengampunan. Lalu dia datang untuk sujud di hadapan Yusuf. Lalu Yusuf pun dengan rendah hati. Dia juga nggak mau untuk seperti itu. Atau engkau pikir aku ini Tuhan gitu ya. Ada jawaban yang menarik ketika Yusuf itu mengatakan. Engkau mereka-reka sesuatu yang jahat. Tetapi Tuhan mereka-reka untuk satu kebaikan. Supaya menjaga bangsa yang besar ini, memelihara bangsa yang besar itu, bangsa Israel. Maka orang-orang ini juga sama persis ketika itu Rasul Petrus hendak membawa satu berita baik bahwa engkau nggak usah takut lagi karena ketidaktahuanmu, karena engkau sudah bodoh, kamu manusia berdosa, engkau buta, engkau nggak mengerti. Tetapi saat ini Tuhan sudah emang harus demikian, bahwa di dalam kedaulatan Tuhan Yesus harus menderita. Di ayat 18, tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang difirmankannya dahulu dengan perantara nabi-nabi, yaitu bahwa Mesias itu harus menderita. Jadi Rasul Petrus juga menenangkan mereka gitu ya. Sama seperti Yusuf pada waktu itu menenangkan saudara-saudara mereka. Tidak usah khawatir, aku akan menanggung makan dan minummu seluruhnya. Ini menenangkan saudara-saudara yang sudah bersedih hati, yang sudah tidak ada pengharapan lagi, yang sudah bersiap-siap untuk menerima penghukuman. Rasul Petrus menenangkan mereka. Ini semua sudah dalam rencana Tuhan. Jadi Tuhan sudah menetapkan di dalam kedaulatannya, di dalam kekekalannya. Pada waktu kejadian, kisah-kisah awal Kejadian 3 pun kita sudah tahu bahwa ketika itu ada permusuhan antara keturunannya dan keturunanmu gitu ya. Keturunan si ular gitu ya. Keturunan manusia yaitu Yesus Kristus akan menginjak kepala si ular dan engkau akan meremukkan tumitnya gitu ya. Jadi ini ada satu rivalitas yang sudah ditetapkan. Maka ketika dikatakan engkau akan meremukkan tumitnya, ini bicara Kristus harus menderita, mati di atas kayu salib. Ini sudah dinubuatkan. Nah Rasul Petrus mengatakan ini, mengingatkan mereka kembali, ini ada nubuatan seperti demikian. Engkau yang tidak tahu dengan pengetahuanmu, engkau nggak usah khawatir sekarang. Engkau hari ini saya mau mengatakan, berbicara mengenai Yesus ini yang memiliki kasih. Bertobatlah di ayat 19, saya ulangi sekali lagi. Karena itu sadarlah dan bertobatlah. Inilah berita yang ingin disampaikan gitu ya. Supaya dosamu dihapuskan. Petrus mengajak mereka untuk mereka bertobat.
Engkau yang sudah mendengar kebenaran, engkau yang sedang saat ini tahu sekarang bahwa Yesus inilah yang hari ini engkau dengar gitu kan. Yang hari ini Yesus ini yang memulihkan orang lumpuh ini. Dia juga akan memulihkan hidupmu. Dia akan memulihkan dirimu dari dosa. Dia akan mengampuni dosa-dosamu. Ini satu penggambaran yang menarik gitu ya. Seperti yang lalu saya sudah pernah bahas, lumpuh penggambaran orang berdosa yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dipulihkan oleh Tuhan. Karena firman datang, menggembalakan dan menghidupkan orang itu. Membuat orang ini mampu berjalan. Demikianlah pun orang berdosa. Engkau yang sudah berdosa, berbuat jahat gitu ya. Bertobatlah. Mohon ampun kepada Tuhan. Dia akan memberikan pemulihan hidupmu. Nah ini yang Petrus mau sampaikan. Jadi kalau kita lihat di perikop ini, khotbah Petrus di Serambi Salomo ayat 11 sampai ayat yang ke-26, ini di tengah-tengahnya ini berita mengenai bertobatlah. Ya. Jadi 11 sampai 26 ini tengah-tengahnya nih, antara tengah ini berita nih. Ya, jadi mengerucut di ujungnya tuh bicara mengenai pertobatan. Jadi Rasul Petrus ingin merangkul mereka supaya mengajak mereka, engkau sadar sekarang, engkau sudah tahu sekarang ini yang diperkatakan daripada Allah di dalam perjanjian lama, yaitu di dalam kitab para nabi yang kau percayai. Sekarang inilah yang sudah diberikan dan terjadi. Kristus harus menderita. Engkau yang di dalam ketidaktahuanmu, sekarang engkau sadar, bertobatlah. Merangkul mereka supaya mereka masuk di dalam perjanjian dengan Allah, didamaikan di dalam Kristus, sehingga hidupnya boleh dipulihkan kembali. Ini satu hal yang menarik ya. Jadi Rasul Petrus berada di dalam situasi yang pernah mengkhianati Tuhan. Akhirnya dia sadar. Akhirnya ketika itu Tuhan Yesus juga pernah berpesan kepada Rasul Petrus. Teman-teman bisa lihat di The Last Supper gitu kan, perjamuan terakhir. Pada waktu itu Petrus dengan sombongnya, arogan, mereka bisa menolak, aku tidak gitu kan, akan mati bagi Tuhan gitu ya. Akhirnya Tuhan bilang gitu ya, sebelum ayam berkokok kau akan 3 kali menyangkal aku. Tuhan Yesus juga bilang, aku akan berdoa bagimu ya kan, supaya imanmu jangan gugur. Lalu kalau engkau sudah insaf gitu kan, rangkul orang saudara-saudaramu, ingatkan saudara-saudaramu, gembalakanlah domba-dombaku. Itu pesan daripada Yesus Kristus sendiri untuk Rasul Petrus. Akhirnya Rasul Petrus tahu dan sadar posisinya. Dia ingin merangkul kembali orang-orang yang ada di Serambi Salomo gitu ya. Bayangkan ya, orang yang ada di Serambi Salomo ini ada perbandingan juga. Hal yang menarik lagi adalah Salomo bicara, kalau kita dengar Salomo maka kita tahu hikmat Allah gitu yang luar biasa. Nah, ketika itu, pada saat itu, khotbah Petrus penuh dengan hikmat yang daripada Allah melebihi hikmat Salomo. Dia memperkatakan kebenaran firman Tuhan yang akhirnya orang-orang banyak di sana pun disadarkan. Mengajak orang-orang yang sudah buta gitu kan dicelikan. Ada hikmat yang akhirnya diberikan oleh Tuhan kepada Petrus. Dia ambil satu momen-momen untuk memberitakan Injil dengan begitu apiknya gitu ya. Kadang saya melihat ini khotbah, mungkin saya pun masih dangkal gitu mengupasnya gitu ya. Nggak bisa terlalu dalam gitu ya, karena emang khusus kaum awam. Kalau kita menyelami lagi begitu dalamnya khotbah dari Petrus di Serambi Salomo. Jadi saya keterbatasan waktu juga, saya keterbatasan di dalam mengulik buat kita semua gitu ya. Saya untuk kaum-kaum supaya kaum-kaum juga bisa di dalam kesederhanaan mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita latih gitu ya. Ini ada satu khotbah yang memuat hal-hal kekekalan di dalam setiap khotbah Petrus di Serambi Salomo yang kita pelajari. Nah, saya berpikir bahwa alangkah luar biasanya Tuhan memakai Rasul Petrus. Alangkah indahnya kebenaran firman Tuhan ketika kita mempelajari. Ada satu makna yang lebih dalam lagi. Ketika baca lagi ada makna lebih dalam lagi. Yang hari ini kita bahas juga mungkin dengan permukaan, tapi juga memuaskan jiwa kita. Dan saya berharap ketika Anda dan saya merenungkan kembali setiap perkataan Tuhan, kepuasan jiwa Anda akan terpenuhi. Karena
jiwa kita itu harus kan sifatnya kekal gitu, harus dipenuhi dengan yang bersifat kekal. Yang bersifat kekal itu apa? Perkataan Allah ya. Saya berharap teman-teman mau belajar, mau gali lagi gitu ya di rumah gitu ya. Jadi mungkin dalam keterbatasan kita, terus teman-teman bisa belajar lagi di rumah, itu good gitu ya, jauh lebih baik gitu ya. Nah, saya melanjutkan kembali. Jadi ketika itu Rasul Petrus merangkul mereka semua supaya mereka masuk di dalam pengenalan akan Tuhan, mereka masuk untuk mereka percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan, yang adalah benar ini, yang mereka sudah saksikan, yang sudah mereka tahu, yang dulu mereka tolak. Sekarang firman itu datang kepada mereka supaya mereka menerimanya. Supaya orang-orang yang ada di sana menerima Yesus gitu ya. Dan di ayat ke-20 gitu, ini ada janji yang luar biasa. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus gitu ya, mengutus Yesus yang dari semula ditentukan bagimu sebagai Kristus. Jadi Yesus itu, engkau harus menerima Yesus ini yang sebenarnya emang sudah ditentukan bagimu sebagai Kristus, yang bicara juru selamat. Ada Yesus Barabas dan Yesus yang disebut Kristus. Yesus Barabas ini adalah penjahat, perampok. Tapi Yesus yang disebut Kristus adalah penyelamat gitu loh. Nah, ini yang ditekankan sebagai Kristus, sebagai penyelamat. Yesus ini kau harus percaya yang sudah disediakan bagimu. Maka di dalam kekekalan sudah ada yang namanya kedaulatan Tuhan terhadap umat pilihannya. Ada anugerah Tuhan yang saat ini ketika itu Petrus bicarakan untuk menerima Yesus gitu ya. Engkau bertobat dan sekarang Yesus yang Allah yang mengutus Yesus ini, kamu harus percaya. Seperti orang lumpuh ini yang percaya karena nama Yesus tadi. Nah, ini satu membongkar cara berpikir mereka, iman mereka yang salah selama ini. Mereka beribadah di Serambi Salomo, beribadah, tapi mereka malah menolak, melawan Tuhan, kebayangnya. Tapi hari itu ketika khotbah di Serambi Salomo Petrus, ada hal yang akhirnya Tuhan benar-benar ingin pulihkan gitu ya. Umat pilihan di sini untuk memanggil domba-dombanya untuk kembali melalui Rasul Petrus. Maka firman Tuhan yang keluar daripada mulut Rasul Petrus dalam khotbahnya itu memanggil domba-dombanya untuk datang kepada Kristus. Nah, ini luar biasa. Inilah anugerah Tuhan. Ketika kebenaran firman Tuhan itu kita pahami dengan benar, maka kita tahu domba-dombaku mendengar suaraku. Ketika kita percaya, kita akhirnya melihat kebenaran firman Tuhan itu dan kita menghampiri firman Tuhan itu, kita follow terus perkataan Allah yang hidup itu, kita sedang digembalakan oleh Tuhan. Luar biasa. Kalau hari ini teman-teman yang stay tune, teman-teman yang ngikutin terus pembelajaran kebenaran firman Tuhan, artinya Anda dan saya sedang digembalakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini sesuatu anugerah yang besar dalam hidup kita. Kita aman di tangan gembala. Jadi kita hari ini gitu ya, Tuhan akan bawa kita kepada padang rumput yang hijau dan air sungai yang tenang, karena Dia adalah gembala yang baik. Nah, hari ini terus semakin hari, mari kita mau dengar-dengaran firman Tuhan. Karena dengan demikian, artinya Anda dan saya sedang digembalakan oleh Kristus, Sang Gembala yang agung. Puji Tuhan teman-teman ya, kalau hari ini kita mau terus dengar firman Tuhan, kita bersyukur. Kita percaya Tuhan sedang bawa kita di padang gurun, bukan di padang gurun ya, di padang rumput yang hijau. Sekalipun kita berjalan di tengah-tengah kegelapan, ini Mazmur 23 ya, kita nggak takut gitu loh, karena ada Kristus. Kalau hari ini dalam kesulitan apapun, tetapi kita masih boleh mengikuti Tuhan, dengar akan firman Tuhan, itu tandanya Tuhan sedang mengembalakan kita. So don't worry ya, karena kita tahu bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik buat setiap kita. Apapun dalam kehidupanmu, mari dengaran firman Tuhan. Pada malam hari ini saya tutup recovery. Biarlah firman Tuhan yang boleh kita dengar pada malam hari ini boleh menyegarkan jiwa kita kembali dalam segala keterbatasan kita. Marilah kita mau belajar firman Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan limpah atas kita. Saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat kemurahan daripada Tuhan. Kalau kami boleh dituntun, dibimbing oleh Sang Gembala Agung kami, itu Kristus, melalui firman Tuhan.
untuk kami boleh dengaran akan firman-Mu yang menuntun hidup kami. Kami percaya Engkaulah menjadi tongkat firman-Mu sebagai tongkat untuk menuntun hidup kami. Sehingga kami tidak khawatir Tuhan dalam pergumulan masa kesementaraan kami di dunia ini. Karena kami tahu bahwa Engkaulah gembala kami yang baik. Engkau akan menuntut kami kepada padang rumput yang hijau dan air sungai yang tenang. Sekalipun kami harus berjalan di dalam kegelapan, kami tidak akan takut. Sebab gadamu dan tongkat-Mu yang menghibur kami semua. Terima kasih Bapak. Berkatilah kami Tuhan untuk setiap rekan-rekan yang ada Tuhan di rumah saja. Biarlah kami Tuhan terus dinaungi dan diberikan kelimpahan kasih karunia daripada Allah untuk diberikan kerinduan mau belajar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah join. Saya lanjutkan untuk menyeruput kopi latte saya. Jangan lupa belajar firman Tuhan teman-teman ya. Ini ngopi kayak minum apa gitu. Habis enak, seger. Supaya hidup kita juga makin segar oleh kebenaran firman Tuhan. Salam ngopi bareng, dihangatkan oleh firman Tuhan.